Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afan Ahmad Syauqi, kelas 7 Syukur. Kali ini saya akan membahas tentang menghindari sumber penghasilan yang dilarang. Bagaimana cara menjaga diri agar kita tidak makan makanan yang haram? Salah satunya adalah memperhatikan sumber penghasilan yang halal dan menjauhi yang haram. Sekarang kita akan membahas tentang sumber penghasilan yang halal terlebih dahulu agar kita dapat memudahkan kita dalam membedakan penghasilan yang halal dengan yang haram. Sumber penghasilan yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha allazi antum bi mu'minun, yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu. Ayat tersebut memerintahkan mengonsumsi makanan halal, yaitu makanan yang dibeli dari penghasilan yang halal. Halal artinya dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Sedangkan thayyib artinya baik, mengandung nutrisi, bergizi, dan menyehatkan. Selain memakan makanan yang halal, juga harus menjauhi sumber penghasilan yang haram. Sumber penghasilan yang haram. Bekerja adalah perbuatan yang mulia, sehingga tidak boleh dilakukan dengan cara yang haram atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan yang harus dihindari menurut syariat Islam. 1. Menghindari pekerjaan pencuri. Mencuri adalah mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki atau diambil manfaatnya tanpa seizin pemilik yang sah. Mencuri merupakan pekerjaan yang dilarang dalam syariat Islam karena merugikan orang lain. Hukuman bagi pencuri teramat berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sariqu was-sariqata faqta'u aydiyahuma bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran surat Al-Maidah ayat 38. 2. Menghindari pekerjaan menipu. Zaman sekarang ini banyak ditemukan modus penipuan yang beragam. Misalnya, mengirim SMS berupa informasi memperoleh hadiah, sedangkan korban ditipu untuk mengirimkan sejumlah uang terlebih dahulu. Contoh lainnya, penipu minta pulsa atas nama ibu atau saudara, padahal bukan. Dalam kegiatan jual beli, penjual yang tidak jujur seringkali melakukan penipuan. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Kenapa engkau tidak meletakkan di atas agar bisa dilihat oleh pembeli? Barang siapa yang menipu, ia bukan termasuk golonganku." Hadis riwayat Muslim nomor 147 dan Tirmizi nomor 1236. Mengurangi timbangan merupakan bentuk perilaku pedagang yang menipu atau curang. Jika ia membeli dari orang lain, ia meminta timbangannya dipenuhi, namun sebaliknya, jika ia menjualnya, timbangannya ia kurangi. Allah Subhanahu wa taala mengancam pelaku curang dalam firman-Nya, "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila meminta takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. 3. Menghindari pekerjaan yang terdapat unsur korupsi.
Korupsi merupakan perbuatan tercela. Jangankan untuk dikonsumsi, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sedekah yang berasal dari hasil korupsi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghulul min sadaqata wala tuhuriya bi ghairi salatu tuqbilul." Yang artinya, salat tidak akan diterima tanpa bersuci dan sedekah tidak akan diterima dari harta ghulul atau korupsi. Hadis riwayat Muslim nomor 224. 4. Menghindari pekerjaan yang terdapat unsur riba. Pada dasarnya, Islam melarang muslim untuk memakan riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan meninggalkan sisa-sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman." Surat Al-Baqarah ayat 278. Selain itu, Rasulullah SAW pun mengutuk pemakan riba dan yang memberi makan dengannya. Hadis riwayat Muslim nomor 2995. Terdapat 4 macam riba, yaitu 1. Riba fadli, yaitu pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. 2. Riba kordi, yaitu pinjam meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. 3. Riba yad, yaitu akad jual beli barang sejenis dan sama timbangnya. Namun, penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. 4. Riba nasi'ah, yaitu akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Dengan keterangan tersebut sudah selayaknya kita menjauhi perilaku riba dalam berekonomi. Hal-hal yang perlu lakukan agar kita terhindar dari riba adalah sebagai berikut. A. Mengenali bahaya riba. Seorang muslim hendaknya mengenali riba sebagai perbuatan yang haram. Riba dapat membuat seseorang mengalami kerugian di dunia dan menanggung dosa di akhirat. Ia akan banyak dililit hutang akibat adanya bunga. Keberadaan riba membuat hidup kurang nyaman dan tidak tentram akibat banyaknya hutang yang menumpuk dan harus dibayar. Uang bulanan, gaji, atau uang jajan yang seharusnya dapat digunakan untuk membeli kebutuhan malah terpotong untuk menutupi bunga. Dengan beragam bahaya riba tersebut, tidak heran jika seseorang akan merasa gelisah dan banyak pikiran setiap saat. B. Mengetahui cara bertransaksi yang halal. Dalam hal ini, tentu kita diharuskan mengetahui bagaimana cara transaksi jual beli yang halal dalam Islam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.